Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sukri di seri kuliah Polimer Hayati atau Biobased Polymer. Kali ini kita mendapatkan kuliah tamu mengenai spider silk dari Bu Dr. Nur Alia Oktaviani yang merupakan salah satu peneliti di Riken Center for Sustainable Resource Science di Jepang. Jadi kita akan membahas spider silk ya, Intelligent and Sustainable Biomaterial of the Future. Oke, ini adalah silsilahnya Riken ya. Awalnya Riken itu adalah Institut Fisika dan Kimia. Ya, banyak yang sudah dihasilkan di Riken ini, mulai dari penelitian. Hmm, salah satu contohnya itu uang itu dibuat di Riken. Jadi di ini. Gimana nih? Bu Alia dia lebih ke bagian develop leading edge polymer atau develop polymer baru untuk meningkatkan efisiensinya. Ada banyak deh. Ini inovatif plan bioteknologi, inovatif katalis, metabolic genome engineering gitu dan sebagainya. Ini ada overview yang akan kita bahas kali ini. Ada type of spider silk, ada properties of spider silk, potential application, spider silk protein sequence and structure, recombinant spider silk, understanding natural spinning process, biomimetic, biomime, biomimetic spinning towards spinning strong artificial spider silk. Ini ada type of spider silk. Jadi kalau nggak salah ada 7 ya. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Benar. Ada 7 tipe dari spider silk. Pertama ada aggregate gland, ada flagell foam gland, minor ampullate gland, kemudian ada major ampullate gland, ada aciniform gland, ada cylindrical gland, sama piriform gland. Kelenjar yang menghasilkan jenis fiber yang berbeda-beda. Major ampullate gland yang paling besar dan dia berfungsi sebagai drag line dan struktural dari silk itu sendiri. Ini ada properties dari spider silk, ada dia biocompatible, biodegradable. Ini makanya dia sering dipakai di biomaterial. Kemudian dia ada sifat superkontraksi, nanti akan dijelaskan, dan excellent mechanical propertiesnya. Ini dia dari Arrhenius diadematus, paling unggul dibandingkan jenis-jenis silk lain. Silk trans. Arrhenius diadematus silk track line. Paling unggul ya dibandingkan jenis silk lainnya. Kelenjarnya paling gede sehingga mudah diambil glandnya dibandingkan uh, dari ini ya sumber-sumber lain gitu ya. Ini ada dia kurva strain stress merupakan kurva ini ya memperlihatkan bahwasanya si Nepelia Dragline Silk ini adalah pemilik toughness tertinggi atau ketangguhan tertinggi. Jadi dia hubungannya dengan stres yang diterima dan kemampuannya untuk elastisitasnya gitu ya. Sedangkan kalau dia Kevlar memang dia lebih tinggi dibandingkan si Silk tadi, tapi dia sangat tidak elastis gitu ya. Mm-mm. Kemudian ada perbandingannya Silkworm Real Nilo 66, ada Silkworm Cocon, tidak terlalu tinggi. Ini dia potensial aplikasinya, biasanya kita gunakan sebagai biomaterial baru, sebagai hidrogel, film, sponge, nanofibers, dan tekstil. Kemudian bisa untuk apa namanya, benang operasi, benang jahit operasi, tadi habis scaffold, artificial skin, drug delivery, bisa untuk pakaian anti peluru, kemudian bisa juga untuk astronot, pakaian astronot gitu ya. Ini dia spidernya memiliki sifat drag line-nya memiliki super kontraksi. Jadi pada kelembapan yang rendah ketika diberikan stres gitu kan, maka akan terjadi namanya string atau apa ya bisa dibilang ya pada kelembapan tinggi gitu ya. Jadi lebih pendek dia setelah mengalami stres pada high humidity-nya. Kemudian ini pada saat di twisted dia decrease hydrogen bond density of pyrroline. Jadi dia ini kita dapatkan menggunakan komputasi ya memang, tapi intinya
saat yang di twisted ini dia kan bisa nih. Nah, jadi dia memang ada hilang dia ikatan hidrogennya, sebagian ikatan hidrogennya, tapi tetap masih bagus. Dan ini tidak dapat dilakukan oleh fiber fiber lain. Sehingga contohnya pada Bombix Mori Silk, Human Hair, Kevlar itu nggak bisa itu di twisted. Sehingga ini menjadi cikal bakal pikiran nih potensialnya sebagai robotik muscle. Kemudian aplikasi lebihnya itu kita combine dengan biomaterial lainnya. Jadi nanti kita kenal juga ada namanya rekombinan. Jadi rekombinan itu adalah spider silk yang disintetis dari bakteri atau yang lainnya. Contoh salah satu bakterinya adalah E. coli. Jadi kemudian ini adalah purification sering digabungkan dengan material lain sehingga aplikasi menjadi lebih banyak. Dan biasanya ini apa ya berhubungan di tissue engineering. Jadi kita pengen membuat suatu produk nih, tapi ingin kita gabungkan tadi dengan biomaterial lainnya. Jadi kita harus tentukan dulu stress strain-nya pengennya berapa, digabungkan dengan material apa. Kemudian tapi kita ada database ya untuk melihat kalau misalnya yang digabung-gabungkan, jadi lebih cepat prosesnya gitu ya. Ada bioengineering protein, ada fabrication dan application-nya. Ini ada protein, kita tahu protein itu berikatan peptida, C double bond ONH. Kemudian ini ada jenis-jenisnya juga banyak banget ya, ada positif, ada negatif, ada yang serin, teronin, glutamin. Banyak ya, ini memang agak perlu dihafal dikit-dikit gitu ya. Kalau protein strukturnya ada 4 ya, primary itu ikatan hubungan interaksi antar eh, asam amino pada satu struktur. Secondary dia hubungannya foldednya seperti apa. Kalau tertiary itu gabungan dari keduanya. Mau bagaimana? Apa gabungan dari folded bentuknya seperti apa? Kemudian quaternary itu gabungan dari struktur tadi. Jadi dia lebih kompleks lagi. Maaf. Ini spider silk protein atau spidroin sebutannya. Memiliki 50 sampai 100 repetitive domain atau repeat dan sebelah ada N terminal dan ada C terminal. Dia memiliki berat ini molekuler di 14 kDa dan C terminal di 10 kDa. Yang paling banyak ditemukan ternyata adalah glisin di bagian nonpolarnya. Ini ada structural diversity of net major ampulate spider silk. Yang tadi 7 bentuk spider silk bentuknya beda-beda. Dan yang tadi yang paling besar atau menentukan strukturnya adalah major ampulate gland. Dia bentuk disorder gimana cara bentuk sheet-nya yang kuat sekali itu adalah nanti dia membentuk namanya beta sheet. Ini ada spider reduction silk proteinnya. Tergantung ya pala polyalanin repeat area-nya beda sama si ini MASP1, MASP2. Diulang oleh repeated domain sebenarnya gabungan dari random coil dan PP2 helix. Jadi pada N-terminal domain atau NDT ini adalah domain struktur folded-nya. Jadi random coil pada soluble state akan kita lihat bentuk pre-fibrillar formnya atau PP2 helix on glycine rich region. Kemudian kita berikan gaya geser dan biochemical environment kita atur sehingga pada insoluble state-nya dia menjadi beta sheet yang menjadi dia ini menjadi kuat. Jadi N terminal jadi C terminalnya gitu ya. Hierarki strukturnya dari spider web itu kita lihat lebih jauh lagi, kita dapatkan silk fibril. Kemudian pada silk fibril kita perbesar lagi, nah kita temukan heteronano composite merupakan gabungan dari apa ya region amorphous dan kristalinnya. Kita temukan juga nanti dia di beta sheet nanokristal yang saling berikatan hidrogen bond. Ini ada MASP1, MASP2. Tadi dia yang apa namanya si amorphous bondnya tadi menyebabkan dia bisa berelastisisnya mungkin oke dan kristalinnya yang ini membuat mekaniknya oke. Jadi toughness-nya jadi lebih baik. Rekombinan itu sintetis. Ini rekombinan spider silk adalah kode sintetiknya bisa kita masukkan ke wadah atau medium. Kemudian kita purifier nanti kita. Jadi banyak ya bisa kita suntikkan atau kode gen
genetiknya kita masukkan ke sulat sutra atau ke tikus atau ke tanaman gitu, bermacam-macam sampai saat ini proses yang dilakukan di rekombinan ini ya. Karena kenapa nggak dari apa laba-labanya langsung? Kita mau ternak laba-laba juga, laba-laba ini punya sifat kanibalisme, jadi nggak bisa diternakkan. Dan yang dihasilkan pada laba-laba itu hanya sedikit sekali fibernya gitu. Jadi ingin membuat suatu produk yang kayak baju anti peluru gitu butuh berapa berapa ribu ini laba-laba gitu kan, dan butuh waktu berapa lama gitu. Jadi emang harus kita lakukan sintesisnya gitu. Ini ada host system performance in the production of recombinant spider silk. Natifnya itu dengan E. coli ya, kita engineer itu kita dapat di beratnya di 289,4 kDa. Dan ini yang paling oke lagi, kita kepikiran bisa melakukannya by marine photosynthetic bacteria, karena ini kita letakkan di suatu tempat, nanti dia dapat menyerap CO2, kemudian eh, dapat nanti disintesis menghasilkan fiber gitu. Tapi ini masih dalam optimasi ya. Ini dia mechanical properties of native dan artificial spider silk. Jadi pada kelihatan di si native sama si artificial ini masih agak jauh banget ya sebenarnya perbedaannya gitu. Masih jomplang gitu. Sintetis masih jauh lebih kecil dibandingkan native. Tapi ini ada namanya di protein NT2R REPCT biomimetic spinning. Dia masih udah lebih baik lah toughness-nya di 45. Kalau di native-nya 145 ya, tapi udah lumayan lah gitu. Oke. Nah, jadi kita sebenarnya cara yang terbaik ya, atau bukan terbaik ya, salah satu caranya itu kita mengikuti atau mimicking gitu. Bagaimana natural itu prosesnya, spinningnya seperti apa, kita lihat, kita pelajari, kemudian kita tiru gitu. Benar-benar meniru dari alam gitu ya. Jadi ini ada prosesnya, ada nanti ada ini kan, terminal-terminalnya itu. Jadi dia ada dipengaruhi oleh pH juga, pH lebih asam gitu. Terminal domains are pH dependent, but confirmation of competitive domain is pH independent. Ini pH netral lebih ke basa, ini pH lebih asam. Kemudian kalau yang lebih asam dia ada tambahannya itu di K plus PO43 min, SO42 min. Kalau dia di basa nanti ada NaCl, G2 plus sama Ca2 plus. Protein suka menggumpal, tapi di sini tetap bagus dia karena ada tadi gabungan itu ya. Kemudian nanti terjadi folded ya. Unfolded. Oke. Ions effect of conformation. Jadi ada juga efek dari ionnya ya, menghalangi interaksi sendiri-sendiri, menarik air sehingga protein melintasi rigid gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi dari random coil jadi pp2 helix, glycine rich region, kemudian nanti jadi soluble oligomer, kemudian nanti jadi terbentuk beta sheetnya ya, spider silk with strong intra dan intermolecular interaction. Kemudian ini ada spider silk self assembly. Kita pengen dia bisa self assembly sendiri melalui mekanisme difusi dengan mengatur pH-nya. Semakin rendah pH-nya maka dia saling berdifusi membentuk fiber gitu. Ini spider silk multi-component under outstanding mechanical properties-nya. Nature underline. Oke. Ini dia biomimetic spinning process dari low density phase sama high density phase, liquid phase separation. Kemudian jadi high density phase, kayak lebih apa dia merata gitu. Kemudian kita lakukan pump, terjadi lagi difusi. Difusivitas ini menyebabkan dia nanti antar apa namanya molekul-molekul itu saling bergabung membentuk fiber. Kemudian itu kita tarik si fibernya, kita melewati spinneret gitu. Ya, seperti itu sih sebenarnya. Jadi pH ion gradient server sama biomaking assembly. Mungkin itu aja untuk spider sticknya. Terima kasih.